Shalom saudara-saudara, jumpa lagi dengan saya Immanuel. Langsung saja saya akan menjawab pertanyaan anak-anak TK tapi sok paling pintar dan sok lebih tahu atau lebih menguasai Alkitab daripada orang Kristen pada umumnya. Anak-anak TK tersebut antara lain yang pertama Zuma, yang kedua Ustadz Nababan, dan yang ketiga Dr. Yonatan Purnomo. Mereka menanyakan tentang hari Tuhan atau hari kiamat dengan pertanyaan demikian. Kenapa kalau Yesus itu Tuhan, tapi kok tidak tahu hari kiamat? Sebenarnya pertanyaan tersebut sudah muncul kira-kira 3 tahun yang lalu ya saudara-saudara. Tapi sampai hari ini saya perhatikan di dunia medsos atau dunia YouTube, itu belum ada satupun dari orang Kristen maupun orang Katolik yang bisa menunjukkan ayatnya bahwa Yesus itu mengetahui tentang hari kiamat. Saya tidak tahu pasti ya saudara-saudara, apakah tentang hari Tuhan atau hari kiamat tersebut ada yang bisa menunjukkan di mana ayatnya, atau memang benar-benar belum ada yang tahu di mana ayatnya. Saya juga tidak bisa memastikan. Kalau misalnya sudah ada yang tahu, tapi kenapa ketika umat hafalan dan kebingungan itu bertanya tentang hari kiamat tersebut kok tidak ada yang bisa menjawab atau tidak ada yang bisa menunjukkan di mana ayatnya? Bahkan para pendeta, para romo, serta pastor dan ahli-ahli sejarah gereja pun sampai hari ini belum ada yang bisa menunjukkan di mana ayatnya bahwa Tuhan Yesus itu mengetahui tentang hari kiamat. Sebenarnya sangat ironis ya saudara-saudara, kalau levelnya pendeta, romo, pastor, dan ahli-ahli sejarah gereja, tapi untuk menunjukkan di mana ayatnya kalau Tuhan Yesus itu tahu hari kiamat saja, mereka tidak bisa menunjukkan. Lalu bagaimana mungkin bisa menerjemahkan ayat-ayat yang lebih sulit dipahami? Mustahil, bukan? Logikanya kalau untuk memahami ayat-ayat yang mudah saja tidak bisa, apalagi memahami ayat-ayat yang lebih sulit. Makanya jangankan menerjemahkan misalnya Efesus 2 ayat 15 ketika dikaitkan dengan Matius 5 ayat 17, sedangkan untuk menerjemahkan Galatia 3 ayat 13 saja, saya perhatikan sampai sekarang belum ada yang satupun para pendeta, romo, pastor, para akademisi Kristen Katolik, dan pakar sejarah pun belum bisa yang menerjemahkan. Padahal untuk menerjemahkan Galatia 3 ayat 13 tersebut jauh lebih simpel atau lebih mudah dibandingkan dengan menerjemahkan Efesus 2 ayat 15. Baik, untuk itu sebelum saya tunjukkan di mana ayatnya bahwa Tuhan Yesus itu mengetahui hari kiamat, bahkan bukan hanya mengetahui tapi maha mengetahui. Kenapa saya katakan maha mengetahui? Karena pada hari kiamat tersebut yang akan datang untuk menghakimi umat manusia ini, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Sekali lagi, sebelum saya tunjukkan ayatnya, marilah kita dengarkan terlebih dahulu rekaman anak-anak TK yang sok paling tahu itu, dan akan kita dengarkan bersama. Tunggu ya saudara-saudara, saya cari rekamannya terlebih dahulu. Sabar. 381. Tunggu dulu. 381. Ini dia saudara, dengarkan bersama ya. Di mana dalilnya orang Kristen penyembah manusia pemakan babi tidak pernah nyembah Tuhan yang esa masuk surga? Di mana dalilnya? Kau
tahu dari mana itu kita sembah manusia. Ada Lah, ayat Yesus, kita menyebut. Yesus Anda pikir ayam? Oh, Yesus Pak, sebelum ayat Al-Qur'an, ayat bilang sebelum sebelum Adam ada aku sudah ada. Dari mana Yesus tahu? Dari mana Yesus tahu? Sebelum Adam ada dia ada. Dari mana Yesus tahu? Dia sendiri, dia Tuhan kok. Kalau dia Tuhan, kenapa dia tidak tahu hari kiamat? Oh, itu hanya kata kiasan Pak. Itu sama-sama. Oh, berarti Anda harusnya dituhankan oleh manusia Kristen karena Anda lebih paham tentang Yesus daripada Yesus itu sendiri. Yesus mengatakan, dengarkan saya, Yohanes 12:49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Allah Bapa untuk aku katakan. Lah Anda berkata Yesus itu hanya hiasan, itu ilmu dari mana? Bukan Yesus hanya hiasan, kata kiasan. Dari mana Anda tahu bahwa itu kata kiasan? Bahwa Yesus tidak tahu hari kiamat itu kata kiasan. Sama saja tentang duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu sama saja, itu hanya kata kiasan. Itu tentang pernikahan di Kanaan. Itu Nggak bisa. Nggak bisa. Woi, dengar dulu, saya masih menjelaskan. Dengar dulu apa? Iya. Lanjut. Sekarang di sini tuh kayak yang tidak mengetahui ini yang saya pelajari dari Bang Nursena yang Bapak Nursena, tolong sampaikan salamku. Anda ditantang sama Bang Zuma untuk dialog. Sampaikan ke beliau. Iya. Oh, ini Bang Zuma yang saya lihat di YouTube itu ya? Oh, Betul, Masya Allah. Dari tadi gak dibacanya nama Bang Juma. Ya, itu pertanyaan pertama ya dari Zuma. Kemudian berikutnya pertanyaan anak TK yang bernama Ustadz Nababan. Mari kita dengarkan bersama rekamannya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dalam teologi Kristiani, firman diartikan sebagai manusia, firman yang hidup atau manusia. Karena dalam ayat 14 dipertegas, firman itu telah menjadi manusia. Dengan demikian dari dalil ini, di dalam diri Yesus itu ada unsur ketuhanan. Dan begitu. Dari segi redaksi ayat ini saja pun sudah janggal, Pak. Pada mulanya adalah firman. Berarti Yesus. Pada mulanya adalah Yesus. Yesus itu bersama-sama dengan Allah. Bersama-sama. Dan Yesus itu adalah Allah. Bagaimana mungkin bisa diterima oleh akal? Tadinya berpisah. Kemudian bersama-sama. Lalu menyatu. Sungguh aneh ayat ini sebenarnya. Pada mulanya saya bersama-sama dengan Yusuf, dan saya adalah Yusuf. Ini saya pikir lebih bingung lagi. Oke, itu menyangkut keyakinan Bapak, tapi harus lebih ilmiah sebenarnya. Karena begini, kalau memang Yesus itu Tuhan, kenapa di dalam Injil Markus dia tidak tahu kapan hari kiamat terjadi? Apa ada tuh tidak tahu kiamat kapan terjadi? Jadi ini perlu dipertanyakan, Pak. Coba Bapak tanya kepada pendeta yang lebih tinggi lagi. Apa iya seorang Tuhan ya tidak tahu kapan hari kiamat terjadi? Padahal yang membuat kiamat itu dia. Kok dia tidak tahu kapan terjadi? Coba Bapak baca dalam Injil Markus pasal 13. Ya. Injil Markus pasal 13 ayat 32 atau Injil Matius pasal 24 ayat 36. Jadi Yesus itu tidak tahu kapan hari kiamat terjadi. Nah, coba Bapak jawab. Terima kasih. Ya, itulah pertanyaan anak TK yang kedua, yaitu Ustadz Nababan. Sekarang sekali lagi kita dengarkan pertanyaan anak TK yang ketiga, yaitu dari Dr. Yonatan Purnomo ya. Kita dengarkan bersama-sama. Ntar dulu, sabar. Saya cari rekamannya dulu. Ya, ini dia saudara. Kita dengarkan bersama ya. Kali jumpa dengan saya
Dr. Yonathan Purnomo dari Biblikos Biblical Center, yaitu sebuah organisme non-profit yang bergerak di bidang pelayanan penginjilan, penerjemahan Alkitab, literatur, dan kajian teologi biblika non-doktrinal. Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan serial kajian biblika BBC episode yang ketiga. Tema kita kali ini yaitu, kalau Yesus memang Tuhan, kenapa Yesus tidak tahu hari kiamat? Nah, sebelum saya menyampaikan, saya ingin beritahukan bahwa acara ini diadakan oleh STT Biblikos Internasional. Jika Bapak Ibu ingin mendapatkan informasi lebih lanjut tentang STT kami, silakan hubungi admin di 08123228787. Ini adalah lembaga kami, lembaga Biblikos Indonesia. Silakan Bapak Ibu, jika ada sesuatu bisa menghubungi kami. Ini Ya, itu pertanyaan yang ketiga ya saudara-saudara. Jadi ada 3 anak TK yang mempertanyakan tentang hari kiamat. Nah, kita semua sudah dengar ya apa yang ditanyakan mereka ya. Untuk itu akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, begitu ya saudara-saudara, pertanyaan anak-anak TK tapi yang sok paling tahu atau sok paling pinter, sok paling menguasai Alkitab daripada orang Kristen itu sendiri. Nah, kalau begitu ya, lalu di mana ayatnya bahwa Tuhan Yesus itu maha mengetahui atau tahu tentang hari kiamat? Nah, untuk itu ya saudara-saudara, sekarang akan saya buktikan bahwa Tuhan Yesus itu ya tidak hanya tahu tetapi maha tahu ya. Lalu di mana ayatnya? Ini saya tunjukkan. Ada 2 ayat yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu tahu tentang hari kiamat. Yang pertama terdapat di Wahyu 3 ayat 3, berbunyi demikian. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Nah, ayat inilah yang membuktikan ya bahwa Tuhan Yesus itu bukan hanya tahu hari kiamat, tetapi maha tahu karena yang akan datang ya, yang akan datang pada hari tersebut adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi bagaimana mungkin kalau Tuhan Yesus sendiri yang akan datang terus dikatakan tidak tahu hari kiamat? Itu yang pertama. Kemudian ada 1 ayat lagi yang sama ya, yaitu terdapat di Wahyu 16 ayat 17, Wahyu 16 ayat 15 ya. Wahyu 16 ayat 15 berbunyi demikian. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Nah, itulah 2 bukti ya bahwa Tuhan Yesus tersebut maha tahu kapan datangnya hari kiamat. Jadi kalau ada umat hafalan dan kebingungan yang suka ngeledek atau merendahkan bahwa seakan-akan Tuhan Yesus itu tidak tahu hari kiamat, karena mereka itu memang levelnya masih anak-anak TK. Jadi kita harus memaklumi mereka ya saudara-saudara. Selain dari itu, para polemikus sebelah itu setiap kali membahas iman Kristen atau membahas ayat-ayat Alkitab, itu tujuannya bukan untuk mencari kebenaran, melainkan untuk menyangkal kebenaran dan mencari-cari kesalahan Alkitab, tidak kurang, tidak lebih ya.
Jadi sekali lagi mereka itu hanya menyangkal kebenaran Alkitab dan mencari-cari kesalahan Alkitab, tidak kurang tidak lebih. Dengan demikian maka sekarang sudah clear ya saudara-saudara bahwa Tuhan Yesus itu mengetahui tentang hari kiamat. Kalau begitu ya, maka pertanyaannya, kenapa kalau Tuhan Yesus mengetahui kapan hari kiamat, tapi di Matius 24 ayat 36 dan Markus 13 ayat 32 Yesus mengatakan, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Nah, jadi kalaupun di ayat tersebut Yesus mengatakan tidak ada yang tahu tentang hari kiamat kecuali hanya Bapa sendiri, karena ketika Yesus menjalankan karya keselamatan atau selama ada di dunia ini pada 2000 tahun yang lalu, dia selalu memposisikan pribadinya sebagai manusia yang seutuhnya atau sebagai manusia yang sejati sesuai dengan konteksnya sebagai firman yang telah menjadi manusia, yaitu Yohanes 1 ayat 14. Makanya ketika Yesus mengatakan bahwa anak pun tidak, hanya Bapa sendiri, semua itu agar supaya sesuai dengan konteksnya sebagai manusia yang seutuhnya. Coba kalau seandainya Yesus mengatakan bahwa ia mengetahui tentang hari kiamat, padahal konteksnya pada waktu itu ya, Yesus tersebut benar-benar sebagai manusia yang sejati. Kalau Yesus mengatakan tahu tentang hari kiamat, apakah hal tersebut tidak kontradiksi dengan Yohanes 1 ayat 14? Nah, untuk memahami apa yang sudah tertulis di Alkitab ini, maka semua itu harus secara alkitabiah dan sesuai dengan konteksnya, tidak boleh tidak lebih, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Makanya ketika ada pertanyaan dari umat hafalan dan kebingungan yang bertanya misalnya begini, mana ayatnya yang mengatakan dari Yesus sendiri, akulah Tuhan sembahlah aku? Di Alkitab mulai dari kitab Kejadian sampai Wahyu tidak ada ayat yang mengatakan seperti itu. Kenapa demikian? Karena kalau Yesus mengatakan seperti itu ya, maka akan menjadi kontradiksi dengan Yohanes 1 ayat 14. Karena Yohanes 1 ayat 14 tersebut mengatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia. Tapi kalau seandainya Yesus merefleksikan kealahannya ketika menjalankan karya keselamatan, misalnya ya contoh, saat terjadi penyalipan atau terjadi proses penyalipan, misalnya ketika tangan dan kakinya dipaku tapi tidak mempan alias pakunya patah, terus ditombak lambungnya tapi tombaknya malah bengkok, atau dicambuk pakai cambuk besi tapi cambuknya mental dan lain-lain. Dengan kata lain ya, Yesus tidak mengalami kematian karena Yesus misalnya memposisikan pribadinya sebagai Allah yang sejati. Nah, sekali lagi kalau Yesus memposisikan atau merefleksikan kealahannya yang sejati, maka sekali lagi akan berkontradiksi dengan Yohanes 1 ayat 14. Makanya ketika Yesus mengatakan aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri, Yohanes 5 ayat 30, karena memang konteksnya Yesus itu sebagai manusia yang sejati, dan karena Yesus tersebut manusia yang sejati, maka harus merefleksikan kemanusiaannya seperti sesuai dengan konteksnya. Begitu ya saudara-saudara, saya sudah tunjukkan dengan dalil bahwa Tuhan Yesus itu mengetahui bahkan
maha mengetahui tentang hari kiamat. Dan bukan hanya itu saja, tapi maha tahu ya, maha mengetahui segala-galanya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sekian, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa ya saudara-saudara, tolong di subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.